Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok hidrofosfer akan membahas tentang hidrofosfer. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Dumal Fikri, Saya Rizky Sadewa. Saya Leon Sumandika. Saya Zaman Desiomi. Saya Rafali Kendra. Saya Raka Abisya. Saya Zinda Sedikit Ginting. Saya Ikhlas Bila. Oke, tanpa berlama-lama lanjut ke materinya saja. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi, termasuk laut, sungai, danau, air tanah, geyser atau uap air yang ada di atmosfer. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah ada di sini yang namanya itu siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi itu adalah proses di mana air yang ada di permukaan bumi naik ke atmosfer lalu turun lagi ke bumi sebagai hujan. Ada beberapa tahap dalam siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi, yang dimana air yang ada di permukaan bumi naik menjadi awan. Atau bisa juga air tersebut naik dari tumbuhan melalui proses fotosintesis, disebut dengan transpirasi. Setelah menjadi awan, awan tersebut akan didorong oleh angin lalu turun sebagai hujan yang disebut presipitasi. Itu adalah siklus pendek, di mana siklus yang terjadi dalam jangka waktu yang tidak terlalu panjang. Dan jika dia terjadi dalam siklus yang panjang, maka ia akan terdorong ke sini, ke atas gunung yang menjadi kondensasi, yaitu turunnya hujan yang ada di atas gunung. Lalu terjadi ada peristiwa runoff, yaitu air yang ada di atas gunung tersebut akan turun ke danau melalui sungai dan turun lagi ke lautan. Lalu ada soil water. Soil water adalah air tanah, yaitu air yang diserap langsung oleh tanah yang tidak turun ke permukaan bumi lainnya. Lalu di sini ada infiltrasi. Infiltrasi adalah proses di mana air tersebut diserap oleh tanah. Jika soil water adalah air tanah, maka infiltrasi adalah proses atau tempat terjadinya penyerapan air tersebut. Lalu yang terakhir ada subsurface outflow, yang dimana air yang ada di bawah tanah akan membentuk aliran untuk kembali ke danau atau sungai. Ya, kan satu orang. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana itu sungai. Nama dari mata air adalah sumber awal aliran sungai yang biasanya muncul dari pegunungan atau air yang bersumber dari pegunungan ini. Lalu lanjut dengan anak sungai, yaitu cabang-cabang kecil yang bergabung dengan sungai utama. Itu dari sini sampai ke sini. Lalu ada pertemuan sungai. Tempat ini di mana anak sungai bergabung dengan sungai utama, yaitu berada di sini. Terus lalu ada sungai, aliran air yang mengalir dari hulu ke hilir menuju laut, danau atau muara yang berasal dari sini. Lalu dilanjutkan dengan meander atau tikungan besar pada aliran sungai yang terbentuk karena erosi dan sedimentasi. Lalu ada danau kapal kuda. Dan itu adalah terbentuk dari meander yang terputus akibat perubahan aliran sungai karena erosi dan sedimentasi. Itu berada di sini. Ini tidak terhubung dengan sungai. Lalu ada gosong sungai, yaitu adalah timbunan pasir atau lumpur di tengah sungai. Ada di sini, seperti pulau. Lalu ada delta, yaitu endapan material yang membentuk daratan di muara sungai saat bertemu laut. Itu ada di sini. Estuari adalah daerah percampuran air sungai dan air laut yang dipengaruhi oleh pasang surut yang berada di sini. Lalu kan terakhir ada muara, tempat akhir aliran sungai bertemu dengan laut yang ada di sini. Udah kan satu saja.
Satu aja, saya pengen nih kalau nggak ada lanjut langsung. Diagram daerah aliran sungai atau disingkat DAS. Gambar di samping menunjukkan diagram daerah aliran sungai yang disingkat DAS dengan berbagai elemen pentingnya. Berikut informasi yang terdapat dalam gambar. 1. Punggung atau batas DAS merupakan batas alami DAS yang memisahkan aliran air menuju DAS yang berbeda. 2. Hujan menunjukkan sumber utama air yang mengalir ke DAS. 4. Pertanian area yang digunakan untuk kegiatan pertanian di dalam DAS. 5. Dalam badan air yang berfungsi sebagai penampungan alat di dalam sistem DAS. Baru 6. Ada subdas bagian fisik dari DAS yang memiliki aliran air sendiri sebelum bergaul. Apa? 7. Zona pelindung atau riparian. Area vegetasi di sekitar sungai yang berfungsi untuk ekosistem sungai dan mencegah erosi. 8. Outlet atau muara, titik akhir dari DAS di mana air bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar. Lalu ada pola aliran sungai. 1. Identik pola dendritik. Pola seperti cabang pohon biasanya terbentuk di wilayah dengan struktur batuan yang homogen. 2. Radial. Aliran menyebar keluar dari pusat sering ditemukan di sekitar Gunung Merapi. Yang 3. Relief. Sama dengan anak-anak sungai yang sejajar. Biasanya di wilayah pantahan. Yang keempat ada pola aliran berbentuk kota akibat dua. Yang kelima ada seperti tikungan sungai. Yang keenam ada alat pneumatik, pola aliran bercabang dan menyatu kembali. Sudah ada distributari, pola aliran yang menyebar biasanya di delta sungai. Selanjutnya ada laut. Zona laut ada yang dibagi berdasarkan dalamannya. Yang pertama zona intertidal, yaitu wilayah pasang surut. Tempat isinya gampang dan halus surut yang ada di sini. Yang kedua zona dari 5 sampai 200 meter. Masih mendapatkan banyak cahaya kayak ikan, plankton dan terumbu karang. Yang ketiga zona plagik. Zona plagik pun terbagi menjadi 3, yaitu zona kotik. Zona kotik dari 0 sampai 200 km. Banyak cahaya, tempat fotosintesis terjadi. Zona twilight 200 sampai 1000 meter. Cahaya mulai masuk, banyak ikan-ikan cahaya. Dan terakhir zona apotik dari 4.000 meter sampai 6.000 meter. Adalah total. Tekanan tinggi dihuni hewan lautan dalam seperti yang keempat zona destruktif, dasar laut dihuni binatang laut seperti mentimun laut dan spon. Zona adal lebih dari 6.000 meter. Paling laut terdalam, tekanan sangat tinggi, sedikit kehidupan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang danau berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama ada danau tektonik, yaitu danau yang disebabkan dari kedua proses, yaitu tektonik dan vulkanik. Tektonik adalah pergerakan efek. Vulkanik adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan gunung berapi. Proses ini bermula-mula ketika gunung berapi meletus. Lalu gunung berapi meletus ini membuat daerah di sekitarnya atau batuan dan tanah menjadi merosot dan membentuk tikungan yang baru yang sangat besar. Lalu partisipasi dari tektonik ini adalah membuat kedalaman dari gunung berapinya itu menjadi sangat dalam atau bisa disebut dengan kaldera. Baru ada membuat tikungan itu berubah bentuknya. Kaldera tersebut, ciri-ciri dari tektovulkanik, ciri-cirinya yang pertama terdapat pulau di tengahnya karena gunung berapinya meletus dan membuat magma di dalamnya, membuat
magma di dasar kaldera tersebut terangkat sehingga dasar kaldera tersebut menjadi pulau. Lalu contohnya ada di Danau Toba, Sumatera, Danau Toba. Baru yang kedua ada danau tektonik. Danau tektonik adalah danau yang disebabkan dari proses pergerakan lempeng, yaitu patahan atau lipatan. Patahan tektonik ini membuat cekungan dan kedalaman danau itu menjadi sangat dalam. Ciri-cirinya adalah danau ini sangat dalam, memiliki kontras warna yang cerah, baru memiliki organisme yang banyak dan suhunya stabil. Lalu yang ketiga ada danau gletser. Danau gletser adalah danau yang disebabkan oleh pengikisan dari erosi glasial, dan danau ini terjadi ketika musim panas atau musim gugur. Karena danau gletser ini adalah pengertian dari danau yang memiliki gletser adalah pengertian dari endapan air atau es yang sangat banyak. Lalu ketika mencair akan membuat danau. Cekungan tersebut dari erosi glasial. Lalu yang keempat ada danau tapal kuda. Danau tapal kuda adalah danau yang terjadi akibat sungai, kelokan sungai yang lebar terpotong dari sungai utamanya dan membuat sungai yang itunya putus dan membentuk huruf U, atau disebut danau tapal kuda atau danau Oxbow Lake. Oke, macam-macam danau. Yang pertama danau Kas. Danau yang terbentuk di daerah Baton Kapur, terbentuk akibat pelarutan batu oleh air yang mengakibatkan terbentuknya cekungan yang kemudian terisi air. Contoh danau Kas di Maros Magep, Sulawesi Selatan. Yang kedua, danau glasial. Danau yang terbentuk akibat aktivitas glasial yang mengikis permukaan tanah dan menciptakan cekungan. Biasanya ditemukan di daerah pegunungan atau bekas wilayah es. Contohnya danau Morris di Kanada. Ketiga, danau buatan. Danau yang dibuat oleh manusia untuk keperluan tertentu seperti irigasi, pembangkit listrik atau wisata. Dibangun dengan cara mengalir sungai atau menggali cekungan. Contohnya Waduk Jatiluhur di Indonesia. Oke guys, kita di sini akan menjelaskan tentang macam-macam rawa. Ada rawa air tanah freatik. Air tanah freatik atau disebut juga air tanah dangkal adalah air yang berada di bawah permukaan tanah dan di atas lapisan batu berdasarkan rasa air. Rasa air tawar terletak di daerah pedalaman atau dekat sungai, memiliki air kadar garam yang rendah. Rawa air payau. Rawa air payau terletak di daerah peralihan antara laut dan daratan dengan kadar garam menengah akibat percampuran air tawar dan air laut dan air tawar. Rawa air asin berada di daerah pesisir atau muara sungai, memiliki kadar garam yang tinggi. Dalam hidrosfer, rawa merupakan salah satu bentuk ekosistem yang terbentuk akibat bilangan air yang tetap atau musiman. Rawa dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa faktor seperti rasa air, letak, dan proses terbentuknya. Rawa air tawar, vegetasi hijau yang lebat dengan air tenang. Ini contohnya ya guys. Rawa air payau terletak di daerah pesisir dengan campuran tanaman bakau dan air setengah asin. Rawa air asin dipengaruhi oleh pasang surut, memiliki akar pohon bakau yang rendam dalam air berlumpur. 2. Berdasarkan letak, rawa pantai berada di sepanjang garis pantai, seringkali dipengaruhi oleh masa surut air laut. Rawa sungai terbentuk di sekitar sungai yang mengalami banjir atau genangan musiman. Rawa pegunungan terletak di daerah dataran tinggi atau lereng pegunungan, seringkali terbentuk akibat curah hujan yang tinggi. Oke, ini lagi dari presentasi kami. Sabar. Karena tidak ada yang bertanya, jadi tidak akan ada yang merasakan azab seperti itu. Oke, sekian video presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah.